Halo, perkenalkan saya Jevan. Di sini saya akan menyampaikan proyek kelas saya dengan mata kuliah Olahan Citra Digital. Di sini kita akan membahas tentang ekstraksi fitur pada citra. Singkatnya, proses ekstraksi fitur adalah suatu tahapan untuk mengambil informasi penting dalam satu citra. Informasi penting tersebut yang akan kita namakan fitur. Fitur dalam proses ekstraksi fitur dapat menjadi inputan dalam proses pengenalan pola-pola yang ada. Dalam citra terdapat 3 fitur dasar, yaitu fitur warna, fitur bentuk, dan fitur tekstur. Pada kali ini kita akan melakukan proses ekstraksi fitur pada 11 jenis dedaunan, yang dimana 11 daun itu masing-masing jenis daunnya memiliki jumlah 25 citra. Jadi total semua terdapat 275 buah citra dedaunan yang akan kita ekstrak fiturnya. Langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan ekstrak fitur. Prosesnya proses ini dilakukan untuk melakukan persiapan awal sebelum melakukan ekstraksi fitur. Kegunaan antara lain untuk mengoptimalkan proses ekstraksi fitur dan fitur yang didapatkan. Pada proses ekstraksi fitur citra daun kali ini, yang kita lakukan antara lain itu yang pertama itu ada pemisahan foreground dan background. Jadi ada background latar belakangnya kita pisahkan dengan objek daunnya. Lalu kita akan melepaskan atau memisahkan antara objek dan daun tersebut. Kemudian yang kedua kita akan melakukan cropping digital daun tersebut sesuai dengan ukuran daun. Jadi kita akan crop gambarnya sesuai dengan ukuran daun. Proses cropping ini dilakukan untuk menghilangkan piksel yang dirasa tidak perlu sehingga beban komputasional akan menjadi menurun. Jadi kalau misalnya gambarnya agak besar, kita akan crop sesuai dengan ukuran daun biar proses komputasional, proses ekstraksi citra itu menurun secara kinerja dari komputer, begitu tidak terlalu besar ukuran gambarnya, kira-kira seperti itu. Lalu setelah proses yang dilalui itu, kita akan mulai mengekstrak fitur dari daun tersebut. Fitur yang pertama adalah fitur warna. Fitur warna pada citra tersebut, kita akan mengekstrak warna dominan dari daun tersebut. Nah, color space yang digunakan adalah color space HSV karena pada color space HSV itu warna dan intensitas cahaya sudah dapat dipisahkan untuk mencari warna yang dominan pada satu citra. Di sini kita pakai citra daun. Kita akan menggunakan metode K-means. Kita akan mengklasterkan warna-warna tersebut dan mendapatkan warna yang dominan. Setelah kita mendapatkan warna yang dominan, maka mendapatkan warna yang dominan pada daun tersebut, pada citra daun tersebut, kita akan setelah kita mendapat warna dominan dari citra daun tersebut, komponen H, S, dan V-nya akan menjadi fitur dari citra tersebut. Fitur kedua adalah fitur tekstur. Pada kesempatan kali ini, fitur tekstur yang kita gunakan adalah fitur GLCM atau Gray Level Coordinate Matrix. Nah, pada GLCM ini kita akan menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi terdapat
24 total fitur GLCM yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga adalah fitur bentuk. Fitur bentuk yang kita gunakan adalah matriks eccentricity. Matriks merupakan nilai perbandingan antara luas keliling satu objek, sedangkan eccentricity merupakan perbandingan antara panjang panjang mayor axis dan minor axis suatu objek. Jadi kedua fitur tersebut, yaitu fitur matriks dan eccentricity, menggambarkan bentuk dari suatu benda, apakah benda tersebut cenderung bulat ataupun cenderung berbentuk pipih. Setelah itu kita akan menerapkan proses ekstraksi fitur citra dengan menggunakan bahasa pada kesempatan kali ini fitur tekstur yang kita gunakan adalah GLCM atau Gray Level Coordinate Matrix. Nah, pada GLCM kali ini kita akan menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi terdapat 24 total fitur GLCM yang akan digunakan. Kemudian fitur yang ketiga adalah fitur bentuk. Fitur bentuk yang kita gunakan adalah matriks eccentricity. Jadi matriks merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling dari satu objek, sedangkan eccentricity adalah perbandingan antara panjang mayor axis dan minor axis dari satu objek, yang kita akan ekstraksi fiturnya. Jadi fitur matriks dan eccentricity untuk menggambarkan bentuk dari satu benda, apakah benda tersebut cenderung ke bulat atau ke bentuk pipih. Sekarang kita akan menerapkan proses ekstraksi fitur citra daun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini sudah kita ke Visual Studio Code dulu. Kita ke Visual Studio Code. Sekarang kita akan sudah mendapat code-nya. Kita menggunakan code-nya. Kita akan menjelaskannya. Jadi ini adalah sudah code dari Visual Studio Code-nya yang sudah terbuat untuk melakukan proses ekstraksi fitur, sekaligus dengan processing dari citra daun. Baik, kita akan review code-nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk mengimport library. Nah, ada library yang saya gunakan dalam ekstraksi fitur ini adalah OpenCV untuk pemrosesan dari computer vision-nya. Jadi itulah untuk computer vision-nya. Sini ada open, saya pakai import untuk OpenCV-nya. Setelah itu ada NumPy sini, NumPy SNP untuk array. Di sini ada Excel Writer, membaca Excel-nya untuk menulis di Microsoft Excel. Contohnya ada di Microsoft Excel. Nanti hasil fitur yang kita dapatkan akan saya simpan dalam bentuk Excel. Kemudian ada counter untuk melakukan k-means-nya. Kemudian ada library dari skimage dan sklearn untuk proses citra dan sklearn untuk melakukan proses k-means-nya. Kemudian setelah import library, yang kedua adalah melakukan persiapan. Di sini persiapan antara lain yang pertama adalah menyiapkan Microsoft Excel-nya.
karena nanti akunnya di Microsoft Excel. Nah, itu bukan Microsoft Excelnya. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan 11 kelas daun yang kita dapat. Terus ini ada database, semai, database, kayu tok, AMD, menu, video, tujuh, bulan, TB. Setelah itu kita jumlah perdatanya ada 25. Jadi satu ini datanya ada 25. Terus ada HSV properties, ada who, saturation and value. Setelah itu kalau ini GLCM properties ada dissimilarity, ada correlation, ada homogeneity, ada contra, ada ASMR, ada energy. Angles untuk totalnya itu ada 0, ada 45 derajat, ada 95 derajat, ada 135 derajat. Lalu di sheet propertinya ada metrik dan eccentricity untuk melihat gambarnya bulat atau putih. Kita lihat ada metrik, ada eccentricity untuk melihat major axis dan minor axisnya, ini kayak belakang. Terus ini ada worksheet to write, download file kolom 1. Jadi di misalnya di Excel sini ada barisan kolom mulai dari era file 00, mulai dari kolom 1 sini, namanya nanti di sini, mulai dari sini. Terus setelah itu kita lihat writing Excel itu. Jadi kita untuk membaca Excelnya, sini kita menggunakan perulangan for in ASV propertiesnya worksheet nomor 1, belum tambah dengan grafiknya ada jumlahnya meningkat. Sini juga untuk perulangan for untuk GLCM properties, jadi 00, terus kolomnya juga untuk plus sama dengan sepeda meningkat. Setelah itu for in properties worksheet rate-nya itu 0, terus kolomnya itu meningkat juga. Multiply kolom ada kelasnya, kolom mulai dari kolom 1 meningkat, terus barisnya 1 di sini. Jadi ini untuk dijalankan di Excel-nya di sini. Nah, lalu proses yang kedua di sini untuk menghilangkan background dari citra daun. Nanti kita akan memisahkan gambar daunnya saja tanpa background seperti yang kita ketahui. Jika kita memisahkan foreground dan background dari citra, kita dapat melakukan thresholding terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Namun sebelum itu kita akan dulu, kita akan mencoba running dulu yang ini, kita satu persatu dan kami bisa jelaskan. Tidak perlu jelaskan semua, ya saya running dulu yang kita coba running. Dari tadi untuk menghemat waktu saya skip runningnya biar. Sekarang datanya itu sudah ada di data Excel. Data Excel itu
sini kita dari filesnya, nama filesnya akan di looping sampai 25 kali di ini shiftnya. Ini looping 25 kali, dia satu nomor itu di looping sebanyak 25 kali. Semua sampai di looping sampai 25 kali. Terus di sini ada who, saturation dan value-nya. Nah, setiap di looping itu ada who, saturation dan value-nya di sini masing-masing. Kayak di loop 2 kali dinilai who, saturation dan value-nya. Setelah itu sini ada dissimilarity. Itu kayak 0, 45, 90, 135 seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi ada setiap kali looping dia akan diulang-ulang terus selama 25 kali. Nah, di sini akan diulang-ulang terus. Nah, setelah dissimilarity ini ada correlation-nya. Kalau correlation juga 0, 45, correlation 90, ada 135. Setelah itu ada homogeneity, sama juga ada 0, 45 dan 135. Ya, kontras juga begitu, ada 0, 45, 90, 135. Setelah itu ada kontras, terus ada ASM seperti itu, 0, 90, 135. Lalu ada energi ada 0, 45, 90, 135. Terakhir ada metrik dan ini eccentricity-nya. Untuk metrik eccentricity untuk Rx dan non-axis untuk lihat ke warna bulat atau pipih dari yang dijelaskan. Jadi hasil running dari yang itu. Setelah kita coba running tadi, kita akan mengubah itu menjadi abu-abu atau grayscale, kemudian kita terholding. Dia telah melakukan tersulit. Tentunya kita akan menutup lubang yang ada dalam daun, tutup lubang dalam daunnya menggunakan dilasi. Setelah kita melakukan erosi untuk mengikis pinggiran daun yang dilasi tadi. Kemudian kita akan mengisi komponen RGB dari daun. Jadi kita akan coba mengikis. Lalu kita tutup backgroundnya supaya antara background dan foregroundnya itu ada ada perbedaan antara foreground dan background. Kalau itu kita kembalikan RGB-nya. Itu ada kalau kita lihat looping for each dataset-nya, kita lihat di sini ada range 1 sampai 26 karena ada 25 kali looping. Di sini kita pakai perulangan for. Mulai dari kolom 0, file name dataset, mulai dari sesuai dengan dari nama di atas. Dari ada base, cermai, base, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita masuk kolomnya itu 0 dari mulai dari 00. Ini kita sama dengan kita dari mulai dari kita meningkat. Lalu di sini ada baris kolom dan nama file. Kolomnya itu meningkat. Setelah itu dari sini kita buat abu-abunya, scriptnya adalah cp2 color BGR to gray. Lalu kita mask, threshold, 127, 255, terus tes binary. Setelah itu mask copy nonsense BGR atau RGB-nya atau blue, green, and red. Lalu kita masukkan script kembali gambarnya. Lalu kita RB kembali, kita masukkan kembali RGB-nya. Dari kita kasih abu-abu untuk membuat jarak antara foreground dan background-nya. Lalu kita split kembali RGB-nya untuk memberikan warnanya. Lalu kita kontur. Di sini kita akan kontur. Nah, seperti ini. Ada boundary red selected. Kontur scale 2, kontur area, kita masukkan kontur area di sini.
Nah, eh, kita sudah masukkan lalu kita memasukkan komponen bernama alfa. Itu derajat ketransparanan dalam citra. Nah, derajat kita masukkan itu untuk masuk derajatnya itu pada sini, derajat ketransparanan dalam citra yaitu 255. Nah, setelah itu kita melakukan cropping terhadap citra tersebut langsung menjadi kontur terbesar dari citra tersebut. Kemudian kita mencari titik ujung-ujungnya, lalu kita membuat bounding box. Setelah kita membuat bounding box, kita akan melakukan cropping citra daun, lalu kita menggunakan bounding box hasil tes akhir. Proses ini merupakan gambar citra memiliki background transparan, ukuran sudah optimal yang hanya memisahkan daunnya saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah ekstraksi yang harus kita ubah ke domain CHSV dengan channel HSV. Lalu kita shape dari citra tersebut di 2 dimensi menjadi 3 dimensi untuk ukuran. Kemudian kita melakukan klasterisasi antara warna-warna pada citra tersebut. Lalu klaster tersebar ditemukan merupakan warna ada dari kiri gitu. Nah, kalau kita run semua, kita ekstraksinya, itu dia di hasilnya akan di sini. Dari ekstraksi datasetnya kita sudah aturnya di file folder nama dataset tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia mulai dari tipe 2, ada 11 tipe daun. Nah, di sini satu tipe daun ada di loop 25 kali. Kalau kita lihat ada ini seperti ini, dan di looping kemudian 45, ada 90, 135 derajat. Nah, ini juga 45, 90. Dia akan ini dari derajat gambarnya daunnya dia akan diekstraksi mulai dari 0 derajat, ada 95 derajat, ada 90, dan 135 derajat. Nah, totalnya itu adalah 275. Kalau kita lihat box ini ada 275 item selector. Artinya sudah 25 kali, dan ini totalnya ada 275 kali. Jadi sekian hasil dari saya. Kalau kesalahan dalam penyampaian atau kerja saya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.